Halo semua, balik lagi di channel Swag di sesi breakdown anime Maoga Queen season kedua tentunya. Pada episode kedua kemarin kita telah dikagetkan bahwa kekuatan sejati milik Misa bisa menciptakan Delzoget atau Kastil Raja Iblis. Di mana Delzoget sendiri adalah perwujudan dari dewa penghancur atau dengan kata lain sama saja bahwa Misa memiliki kekuatan setara dengan dewa atau Misa memanglah seorang dewa. Tapi dia iblis sih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan breakdown opening dan ending yang mungkin mencakup seluruh alur cerita pada core pertamanya. Kita awali dengan membreakdown pada bagian opening terlebih dahulu nih. Pada bagian awal kita diperlihatkan dengan Anos atau Sang Raja Iblis Tirani yang sedang berdiri di sekitar ratusan pedang. Kejadian ini terjadi 2000 tahun yang lalu atau tepat ketika Anos pertama kali bertemu dengan Shin. Pada chapter 59 dijelaskan bahwa Shin itu merupakan pengguna pedang terhebat. Saking hebatnya semua musuh yang ia lawan dapat dikalahkan dengan sangat mudahnya. Namun ketika Shin bertemu dengan Anos, dirinya dipaksa atau terpaksa mengeluarkan seluruh pedangnya yang berjumlahkan sekitar 1000-an. Itulah alasan kenapa di sekitar Anos terdapat banyak sekali pedang. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan semacam kastil atau kerajaan nih. Dan memang benar tempat itu adalah tempatnya Raja Roh yang terletak di hutan Alharten atau hutannya para roh tinggal. Dilanjut dengan sebuah pohon yang terletak di tengah-tengah bangunan. Jujur saya agak bingung itu tuh pohon pendidikan Union atau pohon perang yang memberikan kebijakan untuk bertahan hidup dari ras iblis. Tapi kemungkinan besar pohon ini adalah Union selaku pohon pendidikan atau tempatnya untuk bersekolah. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Avos Dilhevia yang dikelilingi oleh Titi atau peri roh. Yang jadi pertanyaan, kenapa Avos malah dikelilingi oleh Titi? Lebih tepatnya bukan Avos Dilhevia sih, tapi beliau ini adalah Raja Roh. Jadi identitas Avos Dilhevia itu ada 3 biji ya. Pertama, Avos Dilhevia yang diperankan oleh Rei atau pahlawan kanon, Avos Dilhevia yang diperankan oleh Raja Roh, dan Avos Dilhevia yang asli itu adalah. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Pada episode 2 kemarin yang diperlihatkan cuman pelayannya doang kan. Kali ini pada opening kita diperlihatkan dengan jelas atau versi HD dari 4 Raja Jahat atau Raja Kegelapan selaku peringkat kedua setelah Raja Iblis Tirani. Di episode selanjutnya mungkin kita akan melihat Lina selaku gadis roh yang kehilangan ingatan. Dan Lina ini juga akan berperan penting di sepanjang season kedua nanti. Setidaknya untuk core pertama atau Arch Roh Agung atau Great Spirit. Selanjutnya ada Rei dan Misa yang bekerja sama dalam mengalahkan Raja Roh. Pada chapter 35 karena Raja Roh itu terlalu kuat, memaksa mereka untuk bekerja sama hingga menggunakan kekuatan cinta yang bernama Lover Axe dan Riol Axe. Si Mamang Dangdut mengeluarkan pedang Venus Donoa. Sepertinya si Mamang ini mengeluarkan pedang penghancur untuk mengubah takdir dari anak kecil bernama Igaret. Di mana pada masa lalu Igaret ini dibunuh akibat dibully oleh para ras iblis. Sedangkan pada chapter 53 ketika Anos pergi ke masa lalu, dirinya menyelamatkan Igaret yang kemudian membunuhnya dengan pedang Venus Donoa. Lah, pada intinya berarti sama-sama dibunuh kan? Ya, iya sih, cuman beda caranya. Yang satu terbunuh akibat dibully atau disiksa, sedangkan kali ini Igaret terbunuh oleh Raja Iblis Tirani. Igaret juga akan berperan penting pada bagian ending anime Maoga Queen, setidaknya untuk Arch Roh Agung ya. Lagi-lagi Avos Dilhevia berulah lagi nih, dimana dirinya sedang dikelilingi oleh 7 tertua iblis. Namun kali ini sepertinya yang muncul itu adalah Avos Dilhevia asli, dimana beliau ini juga memiliki kekuatan yang sama dengan Anos, tapi Anosnya itu versi Raja Iblis Tirani. Jadi bener-bener overpower. Maksudnya Raja Iblis Tirani itu yang versi 2000 tahun yang lalu ya. Jadi hal ini juga bisa menjadi kabar bahagia bagi kalian yang pengen Mamang Dangdut tuh ada counternya atau ada lawannya. Ya setidaknya sebelum Dewa Penghancur itu campur tangan. Jam sihir Revalon nggak pakai T, sebuah sihir untuk kembali ke masa lalu.
Pada chapter 43, Anos, Misa, Sasha, Eleanor, Ray, Jessia, dan Lina akan pergi ke masa lalu atau lebih tepatnya 2000 tahun yang lalu untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Pada penutup bagian ending kita diperlihatkan dengan sebuah pedang yang tertancap pada taman bunga. Koreksi jika saya salah, pedang tersebut menggambarkan hati milik Shin setelah bertemu dengan ibu dari para roh selaku roh Agung Reno. Kenapa? Karena Shin itu aslinya adalah pedang. Bagian opening mungkin sampai di situ ya. Mari kita bahas pada bagian ending nih. Pada bagian ending sepertinya dibuat untuk menceritakan kejadian 2000 tahun yang lalu atau lebih tepatnya menceritakan tentang Shin dan juga Reno. Ditampilkan sebuah pedang yang tertancap pada sebuah bangunan yang telah rusak. Pedang itu milik iblis kuno atau leluhur para iblis jauh sebelum Anos itu lahir. Pedang pembunuh dewa adalah nama bagi pedang itu. Di slide selanjutnya terlihat Shin yang sedang berjalan pada sebuah belantara. Percaya atau tidak percaya bahwa Shin itu adalah pedang pembunuh dewa yang memiliki kesadaran, atau dengan kata lain, pedang pembunuh dewa yang dimaksud ya Shin itu sendiri. Akar muasal milik Shin bukanlah murni dari ras iblis, melainkan berasal dari muasal pedang iblis atau pedang pembunuh dewa. Dikarenakan muasalnya berasal dari pedang membuat Shin sama sekali atau bahkan tidak pernah merasakan cinta. Itulah alasan kenapa Shin sangat setia kepada tuannya selaku Anos Voldigoth. Karena yang fungsi dari sebuah pedang yakni untuk selalu melayani tuannya, harus berguna bagi tuannya lah. Selanjutnya ditampilkan seorang ibu para roh atau roh Agung Reno nih. Berbeda dengan Shin yang tidak memiliki hati dan tidak pernah merasakan cinta, kehidupan roh Agung Reno selalu dipenuhi dengan kehangatan dan rasa kasih sayang atau rasa cinta. Ditampilkannya Shin dan Reno pada satu adegan atau satu frame sebagai gambaran bahwa kayak gini loh orang yang gak punya hati sama orang yang punya hati. Maksudnya tuh orang yang pernah merasakan cinta dan orang yang sama sekali tidak pernah merasakan cinta. Jadi kayak gini loh gitu. Ternyata kemalangan dari Shin tidak berhenti sampai di situ saja nih. Pada bagian selanjutnya diperlihatkan ketika Shin sedang memandang kursi tahta tuannya. Adegan ini bisa diartikan menjadi dua bagian, yakni Shin merasa kesepian atau hampa karena ditinggal oleh tuannya, atau bisa juga Shin merasa hina dan tercela karena harus mengkhianati tuannya. Tuannya di sini dimaksudkan adalah Anos Voldigoth ya. Sejauh ini karakter yang menurut saya memiliki cerita paling tragis ya Shin ini sih pada anime Mahoga Queen maksudnya. Kehidupannya sebagai pedang pembunuh dewa mengakibatkan tidak ada lawan yang bisa mengalahkannya. Hidupnya sangat hampa karena sebuah pedang itu ditugaskan untuk menebas, tapi yang ditebas aja itu pada lemah-lemah semua. Ya nggak lemah sih, Shinnya aja yang terlalu kuat. Hingga pada suatu hari Shin bertemu dengan Anos dan dirinya juga bersumpah akan melayani Anos karena kekuatannya itu di luar nalar. Namun tak lama setelah itu, Anos memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi mencapai perdamaian dunia. Di saat bersamaan Shin yang sudah setia dan mendedikasikan hidupnya untuk Anos lagi-lagi harus merasakan hampa karena sudah tidak lagi memiliki seorang tuan. Kemalangan dari Shin ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau dibahas ntar malah jadi konten alur cerita dong. Adegan selanjutnya ditampilkan pohon yang berisi buku nih. Tempat itu tuh kalau nggak salah namanya adalah hutan buku, tempat dimana pengetahuan tentang roh berada di sana. Jadi bukunya tuh memuat informasi mengenai roh. Kalau yang ini udah pada tahu lah ya, bahwa pada tubuh Elmet itu terdapat ayah dari segala dewa atau Nosgalia. Selanjutnya terlihat Anos yang sedang duduk tersenyum pada kursi tahtanya. Hal itu disebabkan dirinya sangat senang karena bisa memegang 3 gelar raja sekaligus. Yang pertama sebagai Raja Iblis Tirani, yang kedua sebagai Raja Dangdut, dan yang ketiga gelar yang belum lama didapatkan yakni sebagai Raja Judi. Pada bagian penutup diperlihatkan Shin dan Reno yang sedang menari di bawah sinar rembulan. Asik. Mengingat Shin tidak memiliki hati atau lebih tepatnya tidak pernah merasakan cinta, di sini Reno tidak kenal lelah dalam mengajari Shin tentang apa itu cinta. Berbicara soal cinta nih, kemarin di channel ini juga sudah membahas alur cerita di mana cowok wibu itu berpacaran sama cewek tercantik di sekolahnya. Atau kalau mau nyari yang agak sus juga ada sih.
Seperti artefak jam yang dapat menghentikan waktu, 5 pria di penjara di sekolah khusus wanita, atau mengorbankan teman untuk membayar hutang. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 orang yang menggunakan atau beridentitas sebagai Avos Dilhevia. Sembari menunggu itu, kalian bisa nonton konten yang agak sus tadi. Hehe.